Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada Bapak-Bapak yang telah memberikan waktu dan kesempatan eh, kepada kami. Saya pada hari ini, Zahra akan mewakili dari tim untuk mempresentasikan eh, apa maksud dan tujuan kami untuk melakukan audiensi di sini bersama Dinas Pariwisata. Jadi tema utama kita adalah untuk audiensi ini adalah sertifikasi halal pelaku usaha di desa wisata. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan peningkatan Indonesia Muslim Travel Index atau IMTI 2026. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zahra. Saya mewakili dari rekan-rekan di lembaga kami LP3H Edukasi Wakaf Indonesia, yang mana lokasinya terletak di Yogyakarta. Adapun maksud dan tujuan kami melakukan audiensi ini ialah untuk melakukan koordinasi kerja. Jadi terkait dengan program sertifikasi halal ini bagi pelaku usaha di destinasi wisata, khususnya di desa wisata yang ada di kabupaten atau kota yang ada di Mataram. Dalam hal ini saya ditugaskan di dalam melakukan sosialisasi atau pendampingan di desa wisata Luang Balu. Harapannya kami dalam audiensi yang berjalan ini, ke depannya nanti kita bisa meningkatkan Indonesia Muslim Traveler Index, di mana ini menjadi eh, patokan untuk melihat bagaimana kemampuan Indonesia untuk bisa menjemput dari Pak dari wisatawan yang beragama Muslim. Dengan melakukan pendampingan sertifikat halal self-declare ini secara gratis dan dengan fasilitas yang telah disiapkan oleh BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, inilah yang akan nanti menjadi parameter halal service yang kami harapkan. Adapun target kita di dalam sertifikasi halal destinasi wisata ini adalah 100%. Jadi seluruhnya dari pelaku usaha yang produk atau jasanya terkait dengan barang yang dapat dikonsumsi, barang yang dapat digunakan, ini dapat tersertifikasi halal untuk mempersiapkan apa? Wajib halal pada bulan Oktober 2026 nanti. Jadi periode pelaksanaan di dalam uh, sertifikasi halal di desa wisata ini berlangsung mulai dari Desember 2025 sampai dengan Maret 2026. Di mana bila seluruh dari pelaku usaha telah tersertifikasi pada sebelum Maret 2026, maka program dinyatakan selesai. Baik, berikut Bapak Ibu, saya tampilkan surat dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Jadi sebelumnya pada tahun 2025 itu untuk kami menerima bahwa dari kementerian ingin melakukan kerjasama dengan lembaga kami, yaitu Lembaga Pendamping Proses Halal Edukasi Wakaf Indonesia. Untuk apa? Perihal di dalam sertifikasi produk halal di 1.500 desa wisata. Jadi ini sudah terbagi di dalam 15 provinsi. Di mana saja berikut adalah gambarannya untuk beberapa kabupaten yang telah kami diberikan amanah untuk melakukan sertifikasi produk ini, termasuk salah satunya di Nusa Tenggara Barat. Mengapa pelaksanaan sertifikasi halal desa wisata ini harus dengan LP3H Edukasi Wakaf Indonesia, Bapak Ibu? Jadi ini saya tunjukkan bahwa pada tahun 2025 lembaga kami Edukasi Wakaf Indonesia ini mendapatkan piagam penghargaan. Ini langsung yang kami terima dari Kepala BPJPH-nya langsung. Jadi kami adalah lembaga yang penyerapan kuota sehati 2025 terbanyak pertama yang terjadi pertama sampai dengan acara Rakernas LP3H seluruh Indonesia di tahun 2015. Jadi lembaga kami sudah terjamin dan diakui kinerjanya yang sangat baik. Jadi sebelumnya di tahun 2025 itu LP3H atau kami dari EWI dipilih untuk melakukan sertifikasi halal di 5 provinsi dari bulan Agustus hingga Oktober.
terdapat 20 desa wisata dengan 438 pengajuan sehati dan yang telah terbit yakni sebesar 418. Jadi lebih dari 9, hampir 100%-nya kami bisa melakukan penerbitan sertifikasi halal ini. Nah, salah satunya yang terbanyak di 20 desa itu adalah yang ada di Mataram. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu di sini telah mengetahui desa wisata yang eh, menjadi sasaran dari kementerian untuk kita bantu dalam sertifikat halalnya, yaitu di beberapa desa tersebut dan diwakili oleh Bapak Ahmad Fauzi. Ini tim kami juga di Edukasi Wakaf Indonesia itu mendapatkan 140 sertifikat halal yang sudah terbit. Lalu di daerah yang lainnya di Sumatera Utara itu oleh Bapak Aswin, ini rekan kami juga, itu bisa menerbitkan hingga 53 sertifikat halal. Dan di Riau ada Ibu Suryati membantu 20 sertifikat halal pada program tersebut. Jadi bagaimana sebenarnya tahapan pelaksanaan dari sertifikat halal di desa wisata yang kami lakukan dan koordinasi dengan beberapa tim kami. Yang pertama dari pusat atau dari Yogyakarta khususnya itu melakukan penunjukan tim pendamping. Jadi kami diberikan tugas eh, sebagai pendamping halal desa wisata. Nah ini dalam bentuk apa? Ada surat keputusannya dari pusat kami. Lalu kami melakukan seperti sekarang, ya ini tahap audiensi, baik dari dengan dinas pariwisata, kelompok sadar Darwis, dan nantinya beberapa instansi yang terkait. Baru setelah itu kami akan melakukan sosialisasi sertifikasi halal self declare ini maupun reguler secara holistik ke pelaku usaha di desa wisata. Dan terakhir baru kami akan melakukan monitoring dan evaluasi progres pelaksanaan dari sertifikat halal di desa wisata. Jadi besar harapan kami di desa pariwisata juga ikut terlibat di dalam pensuksesan sertifikasi halal produk yang ada di desa wisata. Nah, berikut adalah bentuk dari surat tugas sertifikasi halal desa wisata yang terdiri dari nama pimpinan atau direktur kami di LP3H Edukasi Wakaf Indonesia. Berikut adalah beberapa nama yang ditunjuk dalam hal ini eh, yang akan bertugas. Di sini sudah dijelaskan ID registrasi, jabatan, dan juga nomor HP yang bisa dapat dihubungi dengan sangat mudah. Nah, artinya ini kami benar-benar eh, secara struktur menjalankan tugas yang diberikan. Jadi Bapak Ibu, kepala dinas atau pejabat yang mewakili, kami juga terbuka di dalam pembuatan sertifikat halal ini. Jika ada di desa maupun destinasi wisata lainnya yang ada di Mataram maupun di Lombok khususnya, gitu ya, yang perlu kami dampingi sertifikat halal ini semuanya kami lakukan dengan gratis. Nanti akan didampingi oleh pendamping P3HI. Jadi harapannya sertifikat halal bagi pelaku usaha di desa wisata ini mampu nantinya mewujudkan destinasi wisata ramah muslim dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha serta kedepannya mampu meningkatkan pendapatan daerah. Harapannya di Dinas Pariwisata mampu mendukung kami baik itu di dalam eh, koordinasi memetakan data-data pelaku usaha yang ada di desa wisata, kemudian mampu memberikan fasilitas tempat dan beberapa hal yang mungkin perlu kita untuk diskusikan atau koordinasi untuk mewujudkan eh, travel Muslim Index tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.